Pejabat-pejabat PKC takut terhadap opini publik dan kontroversi, dengan 70% dari mereka menderita cyberfobia. Pada tanggal 3 Juli akun resmi, Gubernur Jalan Cangan, oleh Harian Beijing melaporkan hasil survei yang dilakukan beberapa tahun yang lalu oleh majalah Tribun Rakyat, yang menunjukkan bahwa 70% pejabat saat itu menderita cyberfobia, yaitu ketakutan terhadap kritik dan exposure online. Penyebab utama dari ketakutan ini adalah kekhawatiran tentang kemungkinan terungkapnya kekurangan profesional mereka dan dampaknya terhadap prospek karir mereka. Terutama, mereka yang paling khawatir tentang konsekuensi tersebut adalah kader propaganda yang bertanggung jawab atas mempengaruhi opini publik dan anggota tertinggi partai penguasa. Menurut laporan tersebut, era internet dan pertumbuhan teknologi internet mobile hanya memperburuk ketakutan ini, meluas hingga ke berbagai tingkat pimpinan di pemerintahan, mulai dari pejabat tinggi hingga karyawan di tingkat akar rumput, kini dengan tekun memantau opini publik, sangat khawatir tentang dampak dari sentimen publik negatif, pemeriksaan publik, kontroversi, dan pertanggungjawaban. Para pejabat semakin memilih untuk tetap diam guna melindungi diri mereka dari risiko eksposur publik, menghasilkan kehidupan yang lebih stabil dan low profile. Laporan ini memberikan contoh-contoh yang menggambarkan pejabat-pejabat yang dengan sengaja menghindari sorotan ketika menghadapi acara publik. Beberapa pejabat mengadopsi pendekatan, lebih sedikit lebih baik, percaya bahwa berbicara lebih sedikit lebih baik daripada berbicara terlalu banyak. Sementara yang lain kurang percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menghadapi pemeriksaan dan hidup dengan rasa takut yang berkelanjutan akan terungkapnya kelemahan mereka. Beberapa pejabat menunjukkan respons yang lamban, menunjukkan kurangnya kesadaran yang memprihatinkan ketika kontroversi berkembang dalam opini publik. Waktu berharga terbuang dengan sia-sia sementara pihak terkait tetap tidak menyadari situasi yang berkembang. Dalam upaya untuk menenangkan gelombang amarah opini publik, beberapa pejabat menggunakan taktik menghindar, berharap bahwa waktu akan meredakan intensitas masalah. Mereka memilih untuk mengabaikan masalah tersebut secara keseluruhan, menolak untuk mengambil tindakan tegas atau merilis pernyataan resmi. Akibatnya, masalah-masalah kecil tidak perlu diperpanjang sedangkan masalah-masalah yang lebih serius ditunda secara permanen. Dalam kebingungan ini, beberapa individu mendapati diri mereka terpapar sorotan tetapi tetap tidak yakin tentang informasi penting. Pertentangan antara data sebelum dan sesudah, serta perbedaan pernyataan dari departemen yang berbeda, bukanlah cara yang efektif untuk menghilangkan keraguan, tetapi malah membingungkan dan menciptakan narasi yang kompleks dan bertentangan. Sekelompok kecil orang memilih untuk bersikap tidak menyenangkan, berdiri di depan mikrofon dengan wajah tegang dan sikap kaku. Mereka hanya terlibat dalam monolog, mengabaikan interaksi atau komunikasi yang bermakna. Mereka hanya membacakan skrip yang sudah disiapkan, mengabaikan kekhawatiran publik. Di sisi lain, beberapa orang menyadari kegagalan mereka dalam menjalankan tugas mereka atau pengelolaan urusan. Namun mereka enggan mengakui kekurangan mereka, memperbaiki kesalahan, atau meminta maaf. Sebaliknya, mereka secara proaktif menyembunyikan kebenaran, bahkan menggunakan informasi palsu untuk membingungkan masyarakat. Selain itu, beberapa orang memilih jalan paling mudah, mereka hanya mengatasi masalah-masalah yang menarik perhatian publik, menghindari perdebatan tentang topik yang benar-benar penting. Ketika masalah-masalah tersebut diajukan, mereka dengan cepat menolak atau membahasnya secara singkat, sementara retorika mereka disimpan untuk topik yang kecil atau tidak penting, mengadopsi frase yang muluk-muluk tanpa nilai yang bermakna. Tanggapan para pejabat PKC yang disebutkan di atas terhadap opini publik online sangat mirip dengan insiden keamanan pangan baru-baru ini yang mendapat kritik yang cukup besar di internet. Setelah insiden menyebut tikus sebagai bebek, banyak pengguna internet mencemoohnya sebagai contoh eksklusivitas otoritas PKC dalam mempertahankan stabilitas.